Melihat firman Tuhan ini, sungguh hidup itu luar biasa. Sampai anak umur 3 tahun, saya mau tanya begini, baik laki maupun perempuan, waktu dia digendong papanya, terus dilempar, anak itu takut atau tidak? Nah, aneh bukan? Dia kok nggak takut? Itu fungsi yang kelima, menguatkan hati. Jadi dengan papanya dia itu berani. Tapi saya selanjutkan, kalau buat itu bapak-bapak jangan ada istrimu, nanti ribut istrimu. Jangan jatuh tuh anak nanti. Padahal anaknya minta lagi. Ayo lagi. Itu salah satu contoh papa itu menguatkan hati. Diajar naik ke stair tangga, ayo kamu bisa. Gak usah takut, ayo kamu bisa. Pokoknya kalau ada papanya, anak itu jadi berani. Itu fungsi kelima, saudara. Menguatkan hati. Maka itu kenapa banyak laki-laki pengecut sekarang ini. Banyak laki-laki gak berani bertanggung jawab. Karena gak ada papa yang bimbing dia dari kecil. Dilepas begitu saja. Dari 6 fungsi papa dan 4 fungsi mama. Saudara perhatikan siapa menjadi the character builder. Siapa pembentuk karakter anak. Dari mama yang 4, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa ada 6, saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Yang ke-6 itu meminta dengan sangat dan mendisiplin. Dari 2 figur ini, siapa the character builder? Papa atau mama? Jelas papa. Maka itu ketika dunia punya single mother, rusaklah karakter manusia. Jadi Malaki 4 ayat 6 kita tahu itu. Setan sudah pegang kartu mati. Rusak semua ayah, dunia hancur. Dan terbukti di negara ini. Mengerikan sekali. Maka itu ketika gereja begitu bodoh, saya pesan ini sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Sebentar lagi pasti akan ada gereja Indonesia yang akan telepon salah satu saudara untuk mereka buka cabang di sini. Saya pesan duluan. Jangan pernah mau dibawa gereja Indonesia manapun juga. Setuju? Loh, jangan pernah mau, saudara. Lebih baik saudara tetap seperti ini dan dibawa gereja apa tadi itu? Ya, Gospel Alliance. Kenapa saya melarang? Kalau nanti ada pendeta, saya percaya pendeta Aldo tidak akan pernah buka cabang di sini. Mereka hanya mengembalakan, saya kenal dia. Saudara lihat di banyak kota perpecahan terjadi. Karena pendeta-pendeta itu datang, maaf saudara. Nanti saudara dijajah oleh mereka, dimintain perpuluhan terus, bayar upeti pada mereka. Betul. Betul tidak? Cari duit, maaf. Betul. Jangan mau. Tadi pagi kami di gereja diumumkan, oh kami akan buka cabang di New Hampshire. Karena ada 30 sekian orang yang sudah punya alat musik semuanya itu. Saya bilang, Tuhan kasihan. Saudara, gereja-gereja Indonesia jahat sekarang, saya berkata terus terang. Mereka tidak mengembalakan dengan baik. Mereka hanya mau dolar saudara saja. Kalau saudara ngerti ini, kuatkan kelompok ini. Awas jangan ada pengaruh. Jangan ada yang terpengaruh dengan iming-iming ini, iming-iming itu. Maaf, jangan pernah terpengaruh. Tetaplah seperti ini, supaya saudara nggak terpecah-pecah nanti. Nah, kenapa saya mau katakan ini? Karena ayat 6 Malaki 4 tadi. Pelayanan gereja akhir zaman itu bukan buka cabang, bukan beli gedung, bukan buat kebaktian, tapi pelayanan gereja itu mengembalikan keutuhan rumah tangga. Amen. Suami istri dibolehkan, lalu suami-suami diajar jadi suami dan papa yang baik, maka setan akan kalah. Saya minta ini demi kasih Kristus. Kalau hari-hari yang lalu ada yang telepon pendeta, katakan maaf, kami mau begini saja. Kalau saya mau datang melayani kami, datanglah, kami akan terima. Ayo, melayani tidak apa-apa, tapi jangan dipasang merek gereja mereka. Saya minta di dalam nama Yesus, tetaplah begini. Saudara lebih merdeka, nggak diatur, nggak suruh bayar upeti, nggak suruh apa-apa. Tetap secara organisasi biar dengan Gospel Alliance. Kita bersyukur kalau mereka mau menangi saudara.
supaya saudara makin netral di hadapan Tuhan. Kalau saudara bergereja nanti sibuknya rapat ini, rapat itu, buang waktu lagi sudah. Kalau gini kan nggak pakai rapat-rapat, apa yang mau dirapatin? Nggak ada organisasinya kok. Yang rapat biar Gospel Alliance. Kita cuma bonceng aja sama mereka. Lebih merdeka kita. Nggak perlu urusan ke council kemana, nggak perlu. Lebih bebas begini. Karena yang diutamakan bukan nama gereja, bukan bentuk organisasi, tapi pelayanan ini. Bagaimana kita mengembalikan para suami untuk berfungsi dengan baik. Jadi itulah papa dan mama. Kolose 3:21. Siapa yang bisa menyakiti hati anak itu siapa? Hai bapak-bapak, Nah. janganlah sakiti hati anakmu. Betul. Supaya jangan tawar Hatinya. Bahasa Inggrisnya silakan dibaca. Please sir, you read in English? Yeah, you read it. Verse 21. Fathers, provoke not your children. Provoke not. Yeah. And then? Yeah. Lest they be discouraged. Yeah. Akan hancur, discourage, akan tawar hatinya. Mama nggak bisa nyakiti anak karena mama sayang, tapi papa yang bisa. Kapan papa nyakiti anak? Yaitu tadi nomor ada 3 yang paling besar. 1, ketika papa nyakiti istrinya di depan anak, anak akan tawar hati, hancur hati. 2, ketika papa nggak adil. 3, yang buat anak sakit hati pada papa, ketika papa ingkar janji. Anak itu dengan janji papa itu nggak main-main, dia pegang sampai mati itu janji. Masih ingat waktu kita masih kecil? Kadang-kadang papa kita asal ngomong aja, tapi buat anak, itu serius itu. Terus dia lupa. Masih ingat betapa kecewanya kita. Karena buat anak apa itu nggak boleh salah. Maka itu kalau kita laki-laki, mari kita jaga diri kita. Saya percaya sebagian besar di antara saudara, kalau saya lihat wajah saudara, baru kali ini dengar khotbah ini. Ini buktinya bahwa gereja hanya maunya duit saja. Kenapa nggak mau khotbah yang beginian? Padahal itu tertulis di Alkitab. Saudara, maaf. Kalau saya lihat malam ini begitu banyak, lebih banyak istri daripada suami. Ayo kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Berdoa untuk anak-anak kita. Jumlah anak yang nggak punya papa makin banyak sekarang ini. Mengerikan sekali. Betapa sakit hatinya mereka. Maka itu yang belum menikah, seandainya ada, jaga diri saudara. Baik yang laki maupun yang perempuan. Supaya nanti kalau saudara menikah, membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Ratapan pasal 5. Lamentation. Ayat ketiga dan ayat yang ketujuh. Judulnya apa? Doa untuk pemulihan. Gereja dengarkan, ketika sekarang gereja banyak bicara soal pemulihan. Tapi gereja nggak pernah tahu yang dipulihkan itu siapa. Seringkali cuma pujian dipulihkan, gedung diperbarui. Tidak. Lihat ayat 3, silakan dibaca, Inggris dan Indonesia. Kami menjadi anak yatim. Ya, fatherless. Tak punya bapak. Ya. Dan ibu kami seperti janda. Nah, Ayat 7. ya, tunggu dulu ayat 3. Sir, you read in English please? Ya, you read in English verse 3. Verse 3. Yes. We are orphans and fathers. Orphans. As widowers. Oh, ya, orphan and fatherless. Lebih lengkap itu bahasa Inggrisnya. Kenapa? Mama kami seperti janda. As widows. Saudara, kenapa terjadi? Karena zaman sekarang. Ayat 7, lihat. Kenapa sampai jadi seperti orphan dan fatherless? Kenapa? Ayat 7 silakan. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Ya. Mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung Durjanaan mereka. Verse 7, sir. You please read. Verse 7, ya. You read please. Thank you. Our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquities. Yeah. Which means you have inherited Yeah. their sins. Ngeri nggak? Itulah masyarakat kita sekarang ini. Itu our community.